beliau untuk menyampaikan atau menyampaikan al-mau'izah hasanah, untuk sekedar menyampaikan bahwa di sini kita setiap Ahad membaca kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi setiap Ahad kita membaca kurang lebih sudah sampai hadis yang ke-200 sekian. Artinya sudah lumayan juga bertahun-tahun. Alhamdulillah. Untuk menyambungkan daripada kajian kita Mukhtasar Sahih Bukhari, yang dimana kitab tersebut adalah rangkuman daripada kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kitab Imam Bukhari sebagai salah satu tokoh terkemuka di dalam berkhidmat terhadap ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatan wa diriwayatan, baik secara riwayat maupun secara diriwayat. Saya ingin menyampaikan ada salah satu tokoh ulama ahli hadis yang sangat masyhur, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Beliau juga dikenal karena nisbat kepada madhab fikih, yaitu Al-Madhab Al-Hambali, nisbat kepada beliau. Tapi fan keilmuan beliau itu lebih kuat ke ilmu hadis dibanding ilmu fikih. Berbeda dengan Imam Syafi'i, beliau pakar juga di dalam bidang hadis dan juga di dalam bidang fikih. Bukan berarti Imam Ahmad tidak ahli, tapi keistimewaannya itu di dalam ilmu hadis. Kitab yang ditulis berjudul Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menarik, saya baca di salah satu kitab berjudul Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini sering berdoa. Karena min du'ai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allahumma hamidni ala al-Islam wa sunnah. Di antara doa beliau, yakni Al-Imam Ahmad, beliau sering berdoa dengan redaksi doa Allahumma hamidni ala al-Islam wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku, atau bahasa yang lebih sopan, wafatkanlah aku di atas agama Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Imam Ahmad yang sering beliau baca, diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi. Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, man mata ala al-Islam wa sunnah, hal mat ala al-khair? Wahai Imam, jika ada orang wafat dalam keadaan Islam dan juga menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, apakah orang tersebut ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan baik? Apa jawaban Imam Ahmad? Uskut. Bal mata ala al-khairi kullih. Diam kamu. Bahasanya seperti itu. Uskut. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam dan menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut meninggal membawa seluruh kebaikan. Bukan hanya kebaikan, seluruh kebaikan. Jadi alhamdulillah, kita sudah diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta untuk menjadi muslim, tapi Allah yang memilih kita untuk masuk ke dalam agama yang menyejukkan, agama yang membahagiakan ruhaniyat kita. Kita lihat orang-orang barat dengan peradaban mereka saat ini, seakan-akan mereka bahagia dengan harta yang berlimpah, dengan mobil yang mewah, dengan rumah yang sangat megah. Tapi kita survei, bisa kita lihat, mereka itu setiap malamnya punya jadwal kemana? Ke bar, ke diskotik. Untuk mencari apa? Kebahagiaan, mencari ketenangan. Tapi tidak dapat. Kalau sudah dapat, ngapain pergi ke tempat-tempat seperti itu? Kalau sudah dapat ketenangan jiwa, kenapa harus habiskan uang berwisata ke berbagai belahan negara? Kenapa harus menghabiskan malam dengan mabuk dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Tujuan mereka satu, ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari kenyamanan jiwa mereka, tapi dipastikan mereka tidak dapat itu. Tapi di dalam agama kita, kalau kita laksanakan seluruh nilai-nilai agama Islam, kita akan mendapatkan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan jiwa. Tidak perlu harus pergi ke tempat-tempat tersebut. Dengan membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat para ulama, melaksanakan sholat, jika sudah sampai ke titik nyaman, itu kenikmatan yang tidak bisa didapati oleh orang-orang yang kaya sekalipun. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digapai dengan hiburan. Dia digapai dengan apa? Al-khusyuk. Nah, ini yang sangat mahal, saudara-saudara sekalian. Jadi kita sudah diberikan nikmat terbesar Islam. Makanya di dalam Al-Quran di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini kalimat sebenar-benarnya takwa menurut Ibnu Abbas sudah dinasih, hukumnya sudah dihapus. Karena kalau implementasi takwa yang sebenar-benarnya kita tidak mampu. Bahkan di dalam Asbabun Nuzul diceritakan oleh Imam Al-Wahid An-Naisaburi, beliau mengatakan ketika ayat ini turun, para sahabat mengalami kesulitan karena nilai-nilai atau implementasi daripada takwa yang sebenar-benarnya itu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, an yuta fala yuqsar wa an yuzkar fala yansa wa an yushkar fala yukfar. Arti takwa yang sebenar-benarnya taat, tidak pernah maksiat, ingat Allah, tidak pernah melupakan Allah, selalu syukur kepada Allah, tidak pernah kufur terhadap nikmatnya. Ini sulit, bukan kita yang sulit. Para sahabat setelah mereka sulit mengamalkan nilai-nilai hafal Quran tersebut, takwa yang sebenarnya. Maka mereka mengadukan hal ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ini satu hal yang sangat berat, melaksanakan takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Turunlah ayat di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kita ini hanya sebatas kemampuan kita bertakwa sesuai kemampuan kita. Oleh sebab itu Islam ini nilainya sangat mahal, saudara-saudara sekalian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Ada seorang dokter di Mesir namanya Dr. Fuad Shahid. Dia pernah menyampaikan riwayat di dalam kitab beliau menulis kitab Laisa min qaulin nabi. Laisa min qaulin nabi.
Ada riwayat yang dinukilkan oleh beliau dalam salah satu khutbah dan pidato beliau. Seseorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, ada tidak orang yang tidak sholat, tidak zakat, tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah haji, tapi dia Islam saja, masuk surga? Ada tidak orang semacam itu?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Na'am, ada orang seperti itu." Maka yang bertanya bingung, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, hanya modal Islam saja masuk surga. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ini cerita setelah wafatnya Rasul, dia mengenang kembali kisah masa lampau. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi peperangan. Nabi berhadapan dengan musuh. Ternyata salah satu musuh menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW, hatinya tertarik untuk memeluk agama Islam. Di saat mau berperang, maka awalnya dia di safnya musuh. Ketika melihat wajahnya Nabi tertarik memeluk agama Islam, dia berpindah ke safnya kaum muslimin. Ketika sampai di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, dia menyatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau berperang? Karena ini sudah hampir terjadi peperangan. Uslimu am uqatil? Saya masuk Islam terlebih dahulu atau saya berperang dulu baru masuk Islam setelahnya?" Apa kata Nabi? "Aslim tsumma qatil." Masuk Islam dulu. Kan mudah, hanya syahadatain selesai. Setelah masuk Islam baru ikutlah perang. Dia berubah di safnya kaum muslimin yang awalnya di safnya para musuh, kaum kufar. Ternyata tsumma aslam faqatal tsumma qutil. Kemudian dia masuk Islam, terjadi peperangan. Begitu dia berperang dan terbunuh di peperangan tersebut. Setelah selesai peperangan, jenazahnya dibawa di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mengenali orang tersebut yang tadi sudah menyatakan keislaman. Nabi katakan, "Amila qalila wa ajra katsira." Amalnya sedikit tapi dia punya pahala sangat besar. Kata Abu Hurairah, orang itu masuk surga hanya modal Islam. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat, belum sempat haji. Berarti begitu besar nilai keislaman. Ada pemahaman modern namanya pluralisme, menganggap semua agama itu benar. Ini harus dipastikan, harus diyakini bahwa kalimat ini kalimat mengandung unsur kufur. Semua agama dibebaskan meyakini agamanya. Demikian juga kita harus meyakini bahwa agama yang hak itu adalah agama Islam. Jangan lagi ada ragu. Terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW, di mana diriwayatkan Ibnu Mas'ud, dia pernah melihat pendeta. Ra'aitu rajulan minan nasara mutamassikan bil Injil. Saya pernah melihat seorang laki-laki dari golongan Nasara berpegang teguh dengan kitab Injil yang asli, bukan kitab Injil yang sudah ditahrif. Wa rajulan minal yahud mutamassikan bit Taurat. Saya juga melihat, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki dari golongan Yahudi berpegang teguh dengan kitab Taurat yang masih asli. Yu'minu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya ini agama samawi yang hak, yang benar, belum mengandung perubahan-perubahan. Cuma ada lanjutannya. Itu maksud mengatakan tsumma lam yatba'ka. Tapi orang-orang tersebut tidak mengikuti dirimu, padahal engkau sudah diutus. Apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi
la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yaqul wa lam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabina. Tidaklah seorang dari umat ini mendengar kedatanganku, risalahku, baik dari golongan Yahudi dan Nasrani, kemudian dia wafat tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, sudah membatalkan pemahaman pluralisme, yang dimana dengan jelas dikatakan yang tidak memeluk agama Islam tempatnya di neraka. Ini selesai. Ini namanya keyakinan. Tapi ketika bermuamalah kita lakukan dengan akhlak yang baik. Ini hanya bentuk keyakinan, bukan praktek mengatakan ahli neraka. Itu konteksnya sosial. Kalau konteksnya sosial, Nabi sudah berikan regulasi khusus, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kau bergaul dengan manusia, tidak disebut kaum muslimin, tidak disebut kaum mukminin. Kau bergaul dengan manusia, maka tunjukkanlah pergaulan tersebut dengan akhlak yang baik. Tapi kalau tadi konteksnya apa? Akidah. Itu dua hal yang berbeda, muamalah dan akidah. Ini asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Lumah fi Asbabil Wurud yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian disempurnakan oleh As-Sayyid Ibnu Hamzah Al-Husaini dalam kitabnya Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud Hadits Asy-Syarif yang membahas tentang bagaimana asbabul wurud, ya, daripada kejadian tersebut, bahwa ada, seandainya masih ada orang-orang ahli kitab yang asli sekalipun, tapi di masa kita saat ini atau di masa setelah diutuskan Nabi Muhammad SAW, maka agama mereka itu sudah terhapus. Yang diikuti hanya satu agama Islam. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima agama tersebut. Inna dina 'indallahi Islam. Itu yang pertama doanya Imam Ahmad, beliau meminta wafat dalam keadaan Islam. Yang kedua, beliau mengatakan meminta diwafatkan dalam keadaan menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawakan kepada kalian ambillah dia, dan apa yang Nabi larang kepada kalian tinggalkan kalian. Sunnah Nabi dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri, apalagi diamalkan di saat rusaknya umat, itu pahalanya dikatakan di dalam hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. 100 kali wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Di dalam riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan yang pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Siapa yang telah mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Ini dikuatkan di dalam firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kita mengamalkan sunnah ittiba kepada Nabi, kita dapat dua cinta, cintanya Nabi Muhammad dan tentunya cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sunnah Nabi kita jaga. Semua ulama dari berbagai aliran, mulai dari mufassirun, muhaddithun, al-fuqaha, al-asfiyah, dari golongan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, bahkan golongan kaum sufi, mereka adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian khusus terhadap sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat jumlah rambut putihnya Nabi dihitung oleh mereka.
oleh sahabat, kemudian Nabi terus sampai kepada ulama hadis. Kita ini punya sahabat dekat, ada rambut putih, kita tidak bisa itu ubah. Tidak sempat itu. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW ada riwayat hadis menyatakan jumlah rambut putihnya Nabi itu dihitung oleh mereka. Sekian jumlahnya. Jadi perhatian sunnah sangat luar biasa. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, kullu turuq masdudah illa ala man ittafa'a athara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittaba'a sunnatah wa lazima tariqah. Setiap jalan tertutup. Jalan kebaikan semuanya tertutup kecuali jalan yang sudah ditapaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya dan melanjutkan jalannya. Itulah jalan terbaik menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta Allah ayyuhin atau min ghairika yadkhul. Nabi Muhammad adalah pintu gerbang jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai saya tutup, Imam Syafi'i itu terkenal sebagai seorang ulama dengan julukan Nasir Sunnah, pembela sunnah. Itu ada historisnya. Kenapa beliau diberikan julukan Nasir Sunnah, pembela sunnah? Karena di zaman beliau sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah Nabi. Mereka beranggapan cukuplah kita menjadikan referensi hukum itu Al-Quran, tidak perlu sunnah Nabi. Maka Imam Syafi'i membantah karena tidak mungkin kita bisa menjalankan nilai-nilai agama Islam, hukum-hukum agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam tanpa hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat, di dalam Al-Quran hanya memerintahkan aqimus sholat di dzikri, misalnya dirikanlah sholat, tapi kaifiyahnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Cara-caranya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam hadis. Demikian juga waktu sholat. Dalam Al-Quran yang mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ada waktunya. Tapi penjelasan secara spesifik tidak ada, hanya berupa isyarat. Dari mana bisa diketahui sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada waktu-waktunya? Dari hadis Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Semuanya butuh penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Syafi'i menjadi salah satu tokoh yang juga merintis ilmu hadis. Beliau punya andil dalam ilmu hadis. Ada istilah dalam ilmu hadis, haddatsana wa akhbarana. Haddatsana, beliau mengatakan idza qara 'alaika faqul haddatsana. Kalau ada guru meriwayatkan hadis kepadamu secara langsung, katakanlah haddatsana. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Tapi kalau dia bacakan atau kamu bacakan kepadanya, qara'ta 'alaihi, kamu bacakan di hadapan guru, kemudian guru membenarkan riwayat tersebut, disebut dengan akhbarana. Ini istilah dipakai sampai sekarang di dalam ilmu hadis. Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan di dalam Musnad ada satu hadis yang diriwayatkan oleh ulama 3 mazhab. Yaitu di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan, Imam Ahmad mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan saya dapatkan hadis ini dari Imam Malik. Ketiga imam mazhab. Imam Malik mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Imam Sihab bin Zuhair. Imam Sihab bin mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari seorang yang bernama Abdurrahman bin Ka'ab. Abdurrahman bin Ka'ab mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari ayah saya, sahabat Nabi Muhammad SAW, bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innama nasamatul mu'mini ta'irun ya'laqu fi sajaril jannati hatta yurji'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'atsuhu. Sesungguhnya ruhnya orang mukmin dia bagaikan burung. Dia akan bergantung di satu pohon surga, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dia akan dikembalikan ke jasad. Ini juga membantah akidah Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa hari kiamat nanti dibangkitkan hanya dengan ruh saja. Bahkan sebagian mereka mengingkari hari kebangkitan. Hadis ini menyatakan ruhnya akan dikembalikan ke jasad. Artinya kita akan bangkit nanti dengan ruh dan jasad.
bukan hanya dengan ruh saja. Dikembalikan jasadnya, ruhnya ke jasadnya di hari kebangkitan. Hadis ini hadis yang sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan beliau menulis sebuah kitab khusus membahas tentang hadis tersebut berjudul Al-Ma'ani Ibn Idris. Ma'ani Ibn Idris. Di situ beliau mengatakan hada haditsun sahihun, ini hadis yang sahih. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama mendengarkan taujihan wal ma'adul hasanah dari guru kita Al-Habib Hamid bin Abi Bakar Al-Hamid. Ya, saya berikan waktunya menyampaikan masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama yang saya muliakan hamba kita Al-Habib Alwi Albar dan juga guru kita bersama Al-Habib Abdul Rahman bin Kabir Sejab serta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, semoga berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba mukhlisin, hamba-hamba yang muqtadirin. Amin ya rabbal alamin. Ketahui, barusan dibahas tentang Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Seorang ulama cerdas, ulama cendekiawan di zamannya. Imam Syafi'i ketika datang ke Imam Malik, lalu Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, bersilaturahmi kepada Imam Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh pembantu daripada Imam Malik. Lalu berkata Imam Syafi'i, tanyakan kepada Imam Malik, aku kepingin belajar kepada Imam Malik. Lalu kemudian pembantu ini menyampaikan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, ada seorang bernama Syafi'i ingin belajar kepada engkau. Lalu kemudian Imam Malik berkata, tanyakan kepada Syafi'i, kalau dia sudah hafalkan Mu'atta, baru dia bisa belajar kepada saya. Kemudian pembantu mengatakan, ya Imam Syafi'i, kalau ingin anda ingin belajar kepada Imam Malik, hafalkan dulu Mu'atta. Lalu Imam Syafi'i menjawab, tanyakan kepada Imam Malik yang mulia, sesungguhnya Mu'atta yang disuruh saya untuk menghafalnya sudah di luar kepala. Itu Mu'atta, kitab Mu'atta itu tebalnya segitu. Itu Imam Syafi'i cerdasnya, saat baru dibuka sudah hafal. Orang baca langsung hafal, saking cerdas beliau. Ada pembahasan dari Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan Imam Bukhari. Semua itu adalah hati yang suci di hadapan Allah. Siapapun di antara kita yang melakukan untuk melaksanakan suatu kecerdasan dan menghafal segala apapun itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya baginda Muhammad SAW, syaratnya sama. Bersihkan hati. Kalau ini sudah bercahaya di hadapan Allah, ilmu apa saja yang akan dapat masuk, dan insya Allah akan berubah seperti Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ilmu semua masuk ke dirinya. Kenapa? Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya tidak ada hasut di dalamnya. Siapapun di antara hambaku yang ingin melaksanakan sesuatu amal ibadah, sesuatu yang cepat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sucikan hati. Izal salat dasarikullah
Wa idza fasada tajibul ala wahiyah gulu. Kalau hati itu suci, bercahaya, maka seluruh anggota badan akan bercahaya. Cahaya itu akan cepat masuk karena berjumpa cahaya dengan cahaya Allah berjumpa dengan cahaya seorang hamba. Ketika dimasukkan, disatukan dalam cahaya tersebut, sehingga menjadi hamba yang soleh. Tapi kalau hati itu kotor, hati itu busuk, hati itu gelap, susah untuk melaksanakan ibadah. Tidak senang duduk di pengajian, tidak senang baca Quran, tidak senang sholat berjamaah, apalagi menghafal. Daripada itu duduk sama orang soleh tak senang karena hatinya kotor. Tapi kalau orang terpilih di hadapan Allah yang disukai oleh Allah, yang mana cahaya itu ada cahaya baginda Muhammad SAW, insya Allah pasti akan mendapatkan anugerah Allah. Terbuka segala pintu kebaikan setiap makhluk, setiap hamba yang mensucikan diri dari hadapan Allah. Jadi kalau mau belajar ilmu, yang sucikan diri yang penting. Biar kita belajar ulama kepada ulama ini, biar kita belajar kepada ulama ini, biar kita belajar kepada habib ini. Tapi kalau ini masih tidak bagus, bayar. Al ilmu nurun la yu'ti asyik. Ilmu itu cahaya, tidak diberikan kepada hamba yang suka bermaksiat. Tapi ini pembahasannya bukan pembahasan tentang kecahayaan, tapi pembahasan bagaimana kita dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu salat, kita tahu sedekah, kita tahu puasa, kita tahu amal ibadah yang ada di bumi ini yang diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan karenanya ada Nabi, kita tidak tahu apa-apa. Makanya adanya Nabi, alhamdulillah kita mengenal Rasul. Adanya Nabi, kita mengerti tentang Al-Quran. Adanya Nabi, kita mengenal tentang hukum dan syariat dan adab baginda Rasulullah SAW. Maka kalian itu sucikan diri kalian, awal mulanya adalah puji Nabi Muhammad SAW. Agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad. Pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kalian akan diangkat oleh Allah derajat yang paling tertinggi. Kenapa? Sedangkan paman Nabi Muhammad Abu Lahab, yang mana Abu Lahab gembira kelahiran Nabi setiap hari Senin, Allah muliakan, tidak disiksa oleh Allah setiap hari Senin, bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah setiap di jari-jarinya keluar surga. Mana ayat sejarah yang diberikan kemuliaan oleh Allah kepada Abu Lahab? Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, yang dikatakan dirinya aku pengikut setia kepada Rasulullah SAW? Pasti mereka akan dimuliakan, bahkan setiap saat dimuliakan oleh Allah. Seperti siapa? Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Muhaddis, seorang ulama yang luar biasa. Dari Sayyidina Hasan Al-Maliki ini, dari Sayyidina Hasan Nahla ini, dari Sayyidina Husain. Abu Muhammad Al-Maliki tidak pernah lepas lidahnya hanya memuji Nabi Muhammad. Lidahnya tidak pernah lepas mengagungkan Nabi Muhammad setiap saat. Kalau dia baca maulid, dia baca berselawat kepada Rasulullah SAW, pasti hati baginda Muhammad di hadapannya. Wow, ini orang-orang saleh. Ini orang-orang yang terbuka mata hatinya di hadapan Allah. Bahkan Nabi ini dengan ucapan Muhammad. Kalau kita, ya Allah, mana? Bahkan tidak pernah lihat Nabi Muhammad, pimpinan Nabi Muhammad tidak pernah. Kenapa? 70.000 hijab tertutup di antara kita. Banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya kesombongan. Ulama sama ulama bertengkar, habib sama habib bertengkar, kiai sama kiai bertengkar. Bagaimana mau damai dunia? Bagaimana mau tentram ini dunia? Kalau sama ulama saling bertengkar. Ulama ini awalnya sama Nabi. Kalian itu urusan orang ulama menyampaikan hadis, menyampaikan ayat, menyampaikan tentang adab baginda Muhammad. Ajarkan mereka tentang hikmah, ajarkan mereka tentang keutamaan agar mereka cinta dengan Allah, cinta dengan ibadah, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta untuk memuji Nabi Muhammad. Itu tujuan apa? Ibadah kepada Allah. Ini sekarang kalau tak dijemput pakai mobil, nggak mampu.
Kalau tak boleh cabut bagian jangan. Seakan-akan ilmunya luar biasa. Kenapa tidak bisa tawadu seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang disebutkan oleh beliau? Bahkan dalam doa saja yang akan di hadapan Allah, ya Rabb, Faghfirna li kulli du'ai wa syu'ati min kulli adban. Kabulkan segala permintaanku ya Allah dalam doa Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdoa untuk para murid-muridnya agar apa? Menjadi murid yang betul-betul dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah seperti baginda Muhammad SAW. Itu kalau dikatakan ilmu ini luas, ilmu ini luas. Siapa yang tidak katakan ilmunya alim dan alim? Karena Allah ada mana ilmu alim bahwa aku kotanya ilmu sedangkan pintunya ilmu mana? Siapa mau katakan mana? Ilmu tidak ada. Sekarang ulama-ulama sekarang atau pengikut ini saya cinta ulama ini, saya cinta Habib ini, saya cinta Habib ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bilang-bilangkan para habaib? Itu cucunya Nabi, ini juga cucunya Nabi. Cintai mereka itu kiai, pengikut cinta Nabi. Cintai kiai, cintai, jangan kau beda-bedakan. Semua kau hargai orang punya ilmu. Sekarang, zaman sekarang ini, bahkan di Makassar ini ada kelompok-kelompok. Ini kelompoknya Habib ini kelompoknya Habib ini, ada korban. Sekarang kita ini kayak berperang, kayak berperang. Apakah ini ajaran baginda Muhammad? Apakah ini tuntunan Nabi Muhammad? Apakah ini akhlak Nabi Muhammad? Lah. Ulama-ulama yang dihafalkan mengajarkan kita untuk cinta sesama muslim. Hablum minallah wa hablum minan. Putusan ikatan. Jangan kita curigai. Saya menyayangi, cinta mencintai. Ada ilmu manfaat, ada ilmu berkah. Bahkan baca maulid ada sekarang juga susah. Karena tidak usah baca maulid dari zaman Nabi. Astagfirullahaladzim. Allah ilaha illallah. Laulaka ya Muhammad maka Allah. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini. Kalau bukan karena Nabi tidak diciptakan ini matahari, tidak diciptakan surga, tidak diciptakan malaikat Allah, tidak diciptakan kalian semua kalau bukan karena Nabi. Kalian ada karena adanya Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita kepada baginda Muhammad? Apa kemuliaan kita untuk memberikan kemuliaan kepada Muhammad? Apa? Apakah kita ini orang hebat? Apakah kita ini orang luar biasa, orang kaya, orang tinggi jabatan, bangga keilmuannya? Apa? Nah kita lahir dalam keadaan hina, segumpal mani yang tidak ada manfaatnya, kosong, tidak punya apa-apa. Kok tiba-tiba merasa dirinya hebat, tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Kalian dalam sulbimu ada Nabi Muhammad SAW. Sangka Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa 450 tahun yang lalu, berdosa di hadapan Allah dan di kota Mekah dapat diampuni oleh Allah bersama Nabi Adam, itu pun dia bertawassul atas nama Muhammad. Itu pun dia bertawassul atas nama Muhammad. Allah berkata, ya Adam alaihissalam, min aina arafta habibati, dari mana kau kenal nama kekasihku itu? Bagaimana aku tidak mengenal nama kekasihmu ya Allah? Aku melihat nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama ini pasti nama yang paling mulia, nama ini paling nama aku, nama ini bersama dengan namamu. Tidak ada nama yang kecuali kau cintai Allah. Maka dari itu, dengan nama itu ya Allah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Baru Allah ampuni dosa-dosa dari Adam. Kita ini tidak mau berselawat. Kita ini tidak mau memuji Muhammad. Siapa yang tolong kita nanti? Yang mana lidahnya? Yang berucapannya ummati. Yang dia berkatakan, aku ya Allah tidak ridho satu umatku. Kau siksa dalam kuburnya, kau siksa dalam masanya, kau siksa dalam akhiratnya. Tapi masukkan dia ke dalam surgamu bersamaku. Ini ada apa? 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu pernah ada berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lidah siapa yang berkata? Ucapan siapa yang berkata? Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Dia berkata kepada sahabatnya. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaraku? La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku. Saudaraku itu yang belum pernah melihat wajahku. Saudaraku itu yang belum pernah duduk di majlisku.
saudaraku itu yang keluar di dalam Allah, dia di dalam Allah bersamaku. Saudaraku itu yang tidak pernah mencium kedua tanganku dan memeluk jasadku. Walakin yu'minu billah wa yu'minu bihi. Tetapi dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Siapa yang disebutkan sama Nabi? Kalian semua disebutkan dan dilindungi sama Nabi Muhammad. Kenapa kita sekarang ya Allah tidak mau untuk merayakan lahirnya Nabi, tidak mau berselawat pada Nabi, padahal selawat ini membuat kita jalan menuju surga. Adapun sholat, maaf, sholat tidak waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sedekah juga, atau puasa juga, hebat kalian, masya Allah. Masya Allah luar biasa kalian lakukan. Tapi kalau kalian tidak berselawat, ayo, la yanfa, tidak ada manfaatnya. Sholat ini belum tentu kalian masukkan kalian dalam surga. Apakah sholat ini sudah masuk dalam surga? Belum. Baru jalan menuju surga. Jalan menuju surga, mau jalan menuju surga, sholat. Jangan tinggalkan sholat, wajib hukum. Sedekah, jalan menuju surga. Puasa, jalan menuju surga. Sebuah ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan sama Allah dan diperintahkan oleh Muhammad, itu baru jalan menuju surga. Masuk surga belum tentu. Apa yang masukkan kita ke dalam surga? Pertama, ridha Allah, rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa itu syafaat? Orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan di zaman dahulu seorang hamba yang ahli ibadah, sujudnya luar biasa sampai tidak dihitam. Pernah lihat tidak hitam? Nah. Ada dua di sini. Biasa itu, tidak sengaja ya. Dia ahli ibadah. Sedekahnya sampai habis hartanya, puasa sampai badannya kurus. Tidak ada amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi sayang, dia tidak pernah berselawat kepada Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia mimpi Nabi Muhammad. Orang mimpi Nabi Muhammad, haram jasadnya disentuh api neraka. Orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW diharamkan sebutir tanah menyentuh kulitnya. Dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil dalam mimpi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak menoleh kepada hamba yang ahli ibadah itu. Kaget, kok bisa? Hamba ini menangis mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa salahku dan dosaku ketika aku memanggil engkau ya Rasulullah, engkau tidak menoleh kepadaku? Aku ini hamba Allah, umatmu ya Rasul, yang tidak pernah melanggar perintah Allah dan perintahku. Ketika aku panggil engkau tidak menoleh kepadaku, apa salahku? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Jutaan malaikat Allah yang ada di langit dan di bumi, satupun malaikat Allah tidak ada kirim salam buat ini. Bagaimana aku menjawab salam buat ini? Makanya aku tidak kenal siapa kamu. Menangis, terbangun dari tidur, mengadu kepada seorang ulama. Hai ulama, ada apa? Aku mimpi Nabi Muhammad. Bagus, bagus. Tapi Nabi tidak pernah diriku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama alhamdulillah, kedua inna lillahi. Ada apa? Mengapa demikian? Apa yang melakukan sehingga Nabi tidak pernah dirimu? Coba ingat. Aku tidak pernah berselawat. Ini dia. Saya jelaskan kepadamu. Allah menciptakan kamu dan saya. Allah berikan kau nikmat dan saya. Allah menghidupkan kamu dan saya. Allah segala-galanya memberikan dan tidak mengurangi rezekimu sedikit pun oleh Allah, dan di dalam cahaya dalam hatimu tidak dikurangi oleh Allah. Allah sendiri berselawat kepada kekasih Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya? Apa buktinya? Mana ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Allah berselawat kepada Nabi. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Malaikat, bahkan Jibril alaihissalam. Setelah itu siapa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan setiap saat ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang beriman sudah tentu Islam, tapi Islam belum tentu beriman. Kemudian apa terjadi? Kalau kau mengaku beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, pasti kau berselawat. Kau tahu sholat saja, kau tahu sedekah saja, kau tahu puasa saja, kau tahu tentang agama saja, tahu tentang syariat saja.
sambil selawat. Ketika dia berselawat, mimpi kedua kali. Ketika mimpi dia panggil lagi Nabi menoleh dan menoleh, melihat, tersenyum, lalu berkata Nabi Muhammad, al-an, sekarang ini sudah aku kenal engkau, jutaan malaikat yang ada di langit dan di bumi, semua kirim salam kepada darimu, dan aku jawab salam buat dirimu. InsyaAllah kamu dan saya di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, tidak pakai selawat tidak diterima ibadah kita. Coba lihat dalam sholat, at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak pakai selawat di dalam sholat, diterima apa tidak? Diterima kan? Kagak diterima. Harus pakai selawat di dalam doa. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami, berikan ridha kepada kami, panjangkan umur kami, berkahi hidup kami, terimalah amal ibadah kami. Tidak pakai selawat, tidak ditutup dengan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak pakai, tidak diterima doa kita. Makanya harus ada nama Muhammad, sebagaimana Nabi Adam bertawassul atas Muhammad, begitu pula dengan kita harus bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dan jangan pernah tinggalkan salawat kepada Rasulullah, jangan pernah tinggalkan pujian kepada Nabi Muhammad. Sebab kalau kalian puji, kalian muliakan kepada Rasulullah, pasti kalian akan dimuliakan oleh Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kalian tahu Nabi Adam pernah cemburu? Ini masih ada waktu, tinggal berapa menit? Nanti aku datang lewat 5 menit lagi. Kemudian apa yang terjadi? Subhanallah, ketika memuji Nabi Muhammad SAW, tidakkah kalian tahu? Tidakkah kau bahagia dengan segala pujian kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya harus ada pujian, harus ada kemuliaan buat siapa Nabi. Sebab Nabi akan pasti mengenal kita. Zaman Nabi tidak ada maulid. Zaman Nabi tidak ada maulid. Kenapa sekarang ada maulid? Ya Nabi masih hidup. Untuk apa ada maulid? Nabi masih hidup. Oke. Nabi sudah meninggal. Kok tidak ada maulid? Sahabat tidak bikin maulid. Bagaimana sahabat membikin maulid? Nabi, salah sahabat itu tahu sifatnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, tahu perilaku Nabi, tahu perjuangan Nabi. Buat apa bikin maulid? Kapan datang maulid? Di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di zaman Imam Ja'far Al-Barasanji. Kan maulid ini bermacam-macam. Ada maulid Ja'far Barasanji dikarang oleh Imam Ja'far. Ada maulid At-Tiba dikarang Abdul Rahman Al-Julai. Ada maulid Sultan Durrah yang dikarang oleh Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Ada maulid Yaulami yang dikarang oleh Habib Umar Al-Kami yang mulia, Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafid. Ada maulid Sultan Adam. Banyak maulid. Apa maulid tujuannya? Apa tujuan itu maulid? Memuji Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Sifat dalam Nabi Muhammad. Apa lagi? Akhlak Nabi Muhammad. Apa lagi? Perjuangan Nabi Muhammad. Apa lagi? Banyak. Dari A sampai Z, lahirnya Nabi sampai wafat Nabi disebutkan di dalam maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin seorang ulama tidak memuliakan Muhammad kalau tidak mencontohkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya Al-Ayyubi membuat maulid, diberitakan, ya Imam Ja'far, kalau mau maulid, biar kami, tentara-tentara kami sanggup untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya seluruh tentara Salahuddin Al-Ayyubi membaca maulid dengan karangan Ja'far Al-Barasanji. Ketika dibaca maulid itu, semangat timbul dengan kerinduan yang dalam kepada Rasulullah, perjuangan dan semangat subhanallah ketika berperang benar. Karena apa? Dia ingat Nabi Muhammad SAW. Maka sejarah itu untuk mengingat Nabi Muhammad, untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Wajar kita memuliakan Nabi, wajar kita mengagungkan Nabi, wajar kita mengagungkan Nabi. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, yang akan menyelamatkan kita nanti di mahsyar, yang menyelamatkan kita di Siratal, yang menyelamatkan kita di Mizan, yang menyelamatkan kita di Telaga Maut. Kita ditunggu sama Nabi Muhammad. Bahkan di padang mahsyar Nabi
menolong kita, bukan Adam menolong kita, bukan Isa menolong kita, bukan Musa menolong kita, bukan Yahya, Zakaria, Ibrahim alaihissalam menolong kita, tetapi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Adalah sujud Nabi Muhammad di hadapan Allah. Satu meneteskan air mata Nabi Muhammad. Ketika air mata Rasulullah jatuh di tanah tersebut, anak ini berkata, ya Rasulullah, la tulallilna, jangan kau basahi jasad ini, kata pada masyarakat, jangan kau basahkan aku dengan air mata sucimu. Setetes air mata itu dapat memberikan segala syafaat kepada umatku. Siapa yang pertama kali memberikan syafaat? Umatnya. Yang mana umatnya itu? Yang banyak selawatnya kepada Rasulullah, yang rindu dengan Nabi Muhammad, yang ingin cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, bukan pada sholatnya, bukan pada ibadahnya, bukan pada puasanya, tapi pada selawat. Orang banyak selawat sama Nabi, banyak dikira sama Nabi. Barang siapa yang selawat kepada cuma satu kali saja sama Rasulullah, siapa yang balas selawat kita? Allah. 10 selawat, 10 kali selawat Allah balas kepada kita 100 selawat, 100 kali selawat Allah balas 1000 selawat. Terbiasa. Bukan sampai di situ dikatakan Nabi, ketika Nabi naik ke langit keempat, berjumpa dengan salah satu malaikat Allah, lalu berkata, malaikat, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi menjawab, ya malaikat, apa tugasmu kau diciptakan Allah? Tugasmu ya Rasulullah mencatat amal ibadah umatmu, sholatnya, sedekahnya, puasanya, semua amal ibadah yang dilakukan sama umatmu ya Rasulullah, sekecil apapun, apalagi yang besar, dapat mencatat ya Rasulullah. Namun aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu ya malaikat ya Allah? Kekuranganku, walaupun aku tercipta dari cahaya, walaupun aku tidak punya nafsu, tetapi aku masih ada kekurangan. Ketika umatmu berselawat kepadamu cuma satu kali ya Rasulullah, Allah balas kepada umatmu ribuan pahala yang diberikan kepada umatmu. Aku tidak mampu mencatat amal ibadah umatmu ketika mereka berselawat kemudian ya Rasulullah. Walaupun pohon menjadi korban, tinta lautan menjadi tintanya untuk mencatat amal ibadah umat Muhammad yang berselawat kepada umat Muhammad, tidak sanggup malaikat mencatatnya. Begitu banyaknya Allah berikan pahala kepada umat Muhammad yang berselawat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada keraguan di sini. Mari kita sama-sama adukan Nabi, muliakan Nabi. Kalau kalian ingin mimpi Nabi Muhammad, ada selawat kepada Rasulullah. Ingin susah hilang, gelisah hilang. Kalau kita puji Muhammad dalam hati kita, tiap hari kita berselawat, insya Allah keraguan, kebimbangan, kesulitan, kesusahan, apa saja yang limpah dalam kita hilang seketika kalau kita menyebut nama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain Nabi yang mengundi kita, tidak ada lain Nabi yang menolong kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tanamkan ilmu di antara kami ya Allah, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, agar lidah ini tidak lepas berselawat kepada kekasih kami Muhammad ya Allah. Kami ini hamba-Mu yang banyak dosa, kami ini hamba-Mu yang banyak hilaf, kami ini hamba-Mu yang penuh pada pelanggaran ya Allah. Tetapi ketika kami menyebut nama kekasih-Mu ya Allah, nama kami kekasih kami rahmatan lil alamin Nabi Muhammad ya Allah, silakan cahaya itu dalam hati kami sehingga dari tidak pernah lepas kecuali memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, di masjid dalam masjid ini ya Allah, mereka selalu diberikan dari hati mereka untuk mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Halalkanlah kedua matanya ya Allah bermimpi untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Muhammad ahwa awilna ila asariha ya mughallibal qulub sampai qulubina ala dini ya Allah ya Allah bi husnul khatimah ya Allah. Begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, hati kami kadang-kadang tertutup ya Allah, kadang-kadang tidak pernah berucap kalimat-kalimat indah ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau menyaksikan kami di tempat ini ya Allah, Engkau bukakan hati pintu tobatku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami atas nama Nabi Muhammad ya Allah. Cahayakan jasad kami atas nama Nabi Muhammad ya Allah. Sirami hati kami dari kegelapan yang menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami itu selalu cinta dengan Al-Quran, hidupkan hati kami untuk cinta dengan salawat, hidupkan hati kami untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aminna bil muslimin, aminna bil mu'minin. Matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami pula dalam keadaan iman ya Allah. Kami berjumpa dengan para sahabat-Mu, kami berjumpa dengan para sahabat Nabi-Mu, kami berjumpa dengan kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Para orang-orang sahabat, para ulama-ulama terdahulu kami yang telah mendahului kami, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ibadah yang luar biasa. Al-Habib Syahbatan bin Salim, ibadah yang luar biasa. Mereka adalah
Allah, yang dekat denganmu ya Allah. Jadikan kami juga orang dekat denganmu ya Allah. Pencipta orang-orang yang kau cintai, pencipta orang-orang saleh, pencipta orang-orang yang kau sayangi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ijma'na wa ahbabana fi dhalikal firdaus. Ya Rabbana, ya Rabbana, ijma'na wa ahbabana fi dhalikal firdaus. Ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.